Hai FICC, welcome to FICC News. Sekarang mari kita saksikan pengumuman terkait gereja dalam seminggu ke depan. Kami mau menyapa kepada jemaat yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Welcome to home. Jika butuh informasi lebih lanjut, dapat mendatangi tim pelayanan kami atau dapat melihat slide berikut ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh para pelayan yang sudah melayani bersama dalam ibadah minggu ini, biar kiranya hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah melayani penyampaian firman Tuhan di dalam ibadah ini, biar kiranya firman itu bertumbuh dan berbuah di kehidupan kami semua. FIC Prayer, kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat hadir dalam Lighthouse Prayer, doa malam online setiap Senin sampai Sabtu jam 7 malam secara online WhatsApp Group. Dan kami juga mau mengajak jemaat untuk dapat hadir dalam doa siang, setiap hari Rabu dan Jumat jam 11 siang di gereja. Yuk sama-sama hadir untuk berdoa bersama-sama. Menginformasikan bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, dapat membawanya ke lantai 2 untuk bersama-sama mengikuti ibadah di FIC Kids. Untuk info lebih lanjut dapat mendatangi tim pelayan kami. Hai wanita cakap keluarga Allah, mari bersama-sama hadir dalam ibadah Iwaka pada hari Selasa 21 Juli jam 4 sore. Yuk datang dengan hati yang bergembira. Dan kepada seluruh anak muda, Sabtu ini kita akan kumpul bersama untuk memuji dan menyembah Tuhan yang besar. So jangan lupa hadir dan ajak teman-teman lainnya. Yuk jadi berkat dan inspirasi. Kami menginformasikan bahwa persembahan akan dijalankan 2 kali menggunakan kantong kolekte, dan bagi jemaat yang ingin memberikan persepuluhan dapat menggunakan amplop coklat yang tersedia. Dan bagi jemaat yang ingin menabur dalam pelunasan renovasi gereja yaitu Gerakan Ceban, dapat melalui kotak persembahan yang ada di belakang atau dapat melihat nomor rekening berikut ini. Kami mau menginformasikan terkait Mikaka. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembayaran, bisa secara langsung mendatangi atau menghubungi Ibu Lauriko Suryadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Berdoa umur panjang dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Apa kabarnya hari ini? Masih menikmati Tuhan? Masih dalam hadirat Tuhan? Kok masih tegang ya? Masih dalam pergumulan? Tapi di situ kita menemukan Tuhan, amin. Siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Ya Aba ya Bapa, kami datang ke hadirat kudus-Mu Tuhan. Kami umat-Mu. Kami hadir Tuhan. Layakan kami ada di hadirat kudus. Layakan kami untuk memuji menyembah-Mu ya Pak. Ampuni segala pelanggaran kami. Ampuni segala dosa kami. Ampuni ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tahirkan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Sekecil sehalus apapun yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, agar kami boleh berkenan di hadirat-Mu, menikmati ruang maha kudus-Mu ya Pak. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau mengekspresikan seluruh perasaan cinta kami kepada-Mu ya Pak. Dan kami mau mengucap syukur Tuhan, buat sepanjang hari hidup kami, buat penyertaan, pemeliharaan, perlindungan-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh ada bersama-sama di tengah-tengah-Mu ya Bapa. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Memenuhi ruangan ini. Melingkupi setiap kami Tuhan. Dan itu menjadi berkat bagi kami ya Bapa. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, orang yang berjumpa dengan Engkau pasti berubah. Dipulihkan, disembuhkan. Tuhan nyatakan kemuliaan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biar jiwa kami boleh bersorak-sorai oleh karena-Mu ya Pak. Terus Roh Kudus bekerja melawat kami. Dan berkati hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu ya Pak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Roh-Mu bekerja
melembutkan setiap hati kami, menerangi setiap hati kami. Sehingga kebenaran itu Tuhan terus dalam kehidupan kami dalam-Mu boleh merema. Dan kebenaran itu menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom, selamat sore FICC. Boleh saya lihat lambaian tangannya? Boleh berikan salam pada kiri dan kanannya, depan dan belakangnya, katakan shalom, selamat sore. Shalom, selamat sore, berikan senyuman terbaikmu. Mungkin kita sore hari ini mau sama-sama mengekspresikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, rasa syukur kita kepada Tuhan. Sore hari ini saya tidak akan meminta Bapak Ibu untuk berdiri atau duduk. Sore hari ini kita mau sama-sama mengekspresikan rasa syukur kita sama Tuhan. Bapak Ibu mau duduk? Boleh. Mau berdiri? Silahkan. Mau mengangkat tangan? Silahkan. Sore hari ini kita sama-sama mau mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian sore hari ini. Kami masuki gerbang-Mu Tuhan. Bersama-sama datang kepada Tuhan. Bawa ucapan syukur-Mu, bawa hatimu, bawa sembah-Mu kepadanya. Katakan, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersegar sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya, ku bersegar sebab Dia girangkanku. Nyatakan, Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersegar sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersegar sebab Dia girangkanku. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan kami datang dengan pujian. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka. Sekarang saya mau dengar suara pria saja. Naikkan pujian ini. Come on. Gerbangnya. Sekarang yang wanita saja. Ku masuki gerbangnya, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Sekali lagi bersama-sama. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lagi, Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Boleh saya dengar jemaat saja.
Dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Come on, dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini memiliki Allah yang baik, Allah yang setia bagi setiap kami. Yang merasakan kebaikan Tuhan, sama-sama nyatakan, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, Kau baik Tuhan. Allah baik, Dia baik bagiku. Nyatakan, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Oh, haleluya. Kita punya Allah yang baik, amin. Sore hari ini, walaupun situasi mungkin gak menentu, tapi kasih setia Tuhan gak pernah pergi dari saudara dan saya, amin. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan lebih lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kemudian Yesus nyatakan, ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kebahagiaan bagi nama Tuhan kita.
setiap kita namanya siapa saudara? Yesus. Dia adalah pribadi yang setia, yang gak pernah meninggalkan setiap kita. Pujian tadi mengatakan mungkin bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan gak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Selalu ingat Tuhan yang kita panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita untuk sedetik pun. Sukacita, damai sejahtera akan selalu ada saat kita menyadari, saat ada Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sungguh kami bersyukur Tuhan.
kasih-Mu tak jauh dalam jiwa, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedangnya hatiku kau pun tahu, kau tahu
kasih setiamu lebih daripada hidup. Maka bibir kami, hidup kami mau selalu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Wow, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tetap Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Apapun keadaan kami, Kau Bapa tetap setia. Apapun musim kehidupan kami, Kau tetap setia ada bersama dengan kami. Kau yang selalu menunjukkan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kau yang selalu mengasihi kami tanpa syarat apapun. Kau yang memberikan hidup. Kau yang memberikan kami apa yang kami perlukan dan butuhkan. Sebab Kau Allah yang setia. Kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan. Terima kasih kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk ada di tempat ini. Untuk kami sama-sama bersekutu. Untuk kami sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Dan sekarang kami mau sama-sama mendengar isi hati-Mu. Bukan saja kami mau mendengar, tapi biar benih firman-Mu yang ditaburkan itu tertanam, bertumbuh, berbuah, berakar. Dan terutama kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan Tuhan kelanjutan ibadah ini ke dalam kehendak Tuhan. Dan biar kehendak-Mu yang terjadi bagi setiap kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk tim pemuji dan tim pemusik dari FICC Worship hari ini yang sudah memberkati kita dalam pujian dan penyembahan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Kita akan sama-sama belajar dengan tema One Love pada bulan ini. Ya, PowerPoint-nya, Sam. One Love, satu kasih atau kasih yang mempersatukan. Kita mau sama-sama buka dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai 17. Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai 17. Kita akan baca bersama-sama, enggak terlalu panjang ayatnya. Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan 17. Bapak kalau sudah dapat kita akan baca bersama 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Ayat yang ke-14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ayat 16,
hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil nyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh ada di tempat ini. Saya mau mulai dari sini Bapak Ibu. Bahwa kekristenan itu adalah ajaran komunal. Komunal tuh gini Bapak Ibu, kita nggak bisa bertumbuh atau kita ini nggak bisa jalan sendirian. Kekristenan itu harus ada di dalam komunitas. Sekali lagi ya, kekristenan tuh ajarannya komunal. Komunal tuh artinya banyak komunitas. Jadi kekristenan itu nggak bisa tumbuh sendiri. Saya sendiri deh. Apalagi kemarin kan COVID ini ya, ada beberapa yang mengatakan, udahlah saya kan ibadah online sama aja. Ya saat itu betul, dalam musim per musim gitu loh. Atau terkadang Bapak Ibu yang nggak sempat datang sini boleh ibadah online. Tapi pada dasarnya ajaran kekristenan itu adalah ajaran komunal. Kita tidak bisa bertumbuh sendiri. Jadi kita harus ada dalam satu komunitas untuk kita bisa bertumbuh. Nah, kabar buruknya dalam satu komunitas ada gesekan, udah pasti. Makanya gini Bapak Ibu, kita nggak bisa ngomong bahwa saya kecewa, saya tersinggung. Sebenarnya itu hal yang bagus supaya kita bisa bertumbuh. Nggak mungkin dalam satu komunitas tuh nggak ada gesekan tuh nggak mungkin, aneh. Paling gampang apa? Dalam keluarga deh, nggak usah keluarga, suami istri. Gak mungkin kan yang sudah menikah hari ini mungkin, gak mungkin lurus-lurus saja. Bener Om? Kok Rudi betul ya? Ada saatnya kita mungkin beda pandangan, ada saatnya mungkin kita beda pikiran. Nah kekristenan sama. Makanya aneh kalau kita gak siap untuk disakiti, untuk diproses. Ya gimana Bapak Ibu bisa bertumbuh? Nah hari ini saya mau ngomong gini Bapak Ibu, puji Tuhan kita ada di tempat ini dan saya percaya ini anugerah Tuhan. Maka dari itu kita sudah baca dari Kolose 3 ayat 12, saya mulai dari sini. Kolose 3 ayat 12 dikatakan seperti ini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Saya kasih garis besar di pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Paulus mau mengatakan gini loh Bapak Ibu, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Ini adalah status kita. Ini adalah status kita. Kita ini orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Jadi waktu kita ada dalam sebuah komunitas, kita harus sadar di dalam komunitas itu, di dalam satu komunitas, satu keluarga Allah, kita ini orang-orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan dan dikasihinya. Kalau kita nggak ngerti ini, Bapak Ibu percaya saya, Bapak Ibu datang sebagai robot. Ya saya ke gereja, berdoa, denger aja firman, nyanyi, selesai. Bapak Ibu nggak bisa bertumbuh. Saya sering katakan di tempat ini, sesuatu yang tidak bertumbuh itu mati. Sesuatu yang mati itu nggak ada gunanya. Dibuang. Saya nggak bisa ngomong hari ini Bapak Ibu semua bertumbuh, termasuk saya. Yang tahu Bapak Ibu sendiri. Tapi setahu saya, pohon itu kita tahu dari buahnya. Maka dari itu saya sering ngomong, ayo berbuah. Kita ini bukan jadi robot di gereja ini. Makanya kalau Bapak Ibu ada sampai hari ini, gini, saya bersyukur Bapak Ibu ya, dari hari demi hari apa yang Tuhan tuntun khususnya di gereja ini. Saya makin sadar dan makin percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di tempat ini. Artinya gini,
Kita udah gak pusingin masalah jumlah. Pak, Bu, di gereja ini yang mau datang 1-2 orang, itulah punya Tuhan. Mau datang 1000 orang juga punya Tuhan. Tapi kalau kita adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kita ada di tempat ini, ayo mari sama-sama kita bertumbuh. Karena gini, saya mulai pelan-pelan ya, saya berdoa kita bisa sama-sama ikut. Kalau kita tidak sadar akan status kita dulu nih, saya nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Kalau Bapak Ibu sadar Bapak Ibu orang pilihan Allah, orang yang dikuduskan dikasihinya, maka baru saya bisa lanjut ke kata yang ini, kenakanlah. Kalau kita nggak sadar kita orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kita nggak bisa mengenakan ini. Saya belum mau bahas kebelas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, belum. Dari kata kenakanlah dulu. Jadi sekali lagi dasarnya ini nih. Kita harus sadar siapa kita. Kalau kita nggak sadar siapa kita, makanya yang tadi saya katakan kita kayak robot. Bapak Ibu tahu robot ya? Tapi saya percaya gini, kalau kita sadar status kita sudah dipilih, dikuduskan dan dikasih, kita baru bisa kenakanlah. Nah, kata kenakanlah ini, kalau kata asli Yunani kunonya itu endino. Nah, kata endino ini Bapak Ibu, itu berhubungan di ayat yang ke-9 dan di ayat yang ke-10. Tapi saya coba ambil dari terjemahan sederhana Indonesia dan firman Allah yang hidup. Artinya gini Bapak Ibu, kata mengenakan itu gini loh, sebagai saudara-saudara seiman, kita juga tidak boleh saling menipu. Karena kita sudah membuang sifat hidup lama itu seperti membuang pakaian rusak. Ayat yang ke-10 dikatakan, saudara menjalani hidup yang sama sekali baru. Saudara makin banyak belajar tentang kebenaran serta terus berusaha supaya makin seperti Kristus. Jadi mau dikatakan seperti ini Bapak Ibu, kata endino ini sebenarnya kenakanlah manusia baru. Karena konteks dalam Kolose 3 itu yang kita baca itu tentang manusia baru. Jadi kenakanlah manusia baru. Setelah kita tahu status kita adalah orang pilihan Allah, dikuduskan dan dikasihinya, maka kita harus mengenakan manusia yang baru. Ayat ini ngomongnya seperti itu. Kalau kita sudah mengenakan manusia baru, status yang baru itu, manusia yang baru bisa kita melakukan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Jadi ayat ini tuh maksudnya seperti itu. Saya waktu ngebedah ayat ini, kita nggak bisa baca satu ayat nih lewat gitu aja. Dari satu ayat ini ada 3 kasus. Sekali lagi, dari status kita, setelah kita tahu status kita harus berubah karakter kita. Sehingga dampaknya kita punya belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Karena karakter kita sudah berubah. Bapak Ibu mengerti sampai sini? Nah, kalau kita sudah punya ini semua, ayat 13 saya masuk ya. Ingat ya, kita sudah dengan status kita, dengan karakter kita yang baru, dengan manusia yang baru, kita punya ini semua ada dalam hidup kita. Lalu ayat 13 ngomong seperti ini. Saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia Bapak Ibu. Janganlah melihat kelemahan, kita baca aja yuk, 1, 2, 3. Janganlah melihat kelemahan saudara-saudari kita seiman. Tetapi hendaklah kamu saling apa? Nah, bukan saling tusuk menusuk, saling gosip, bukan bos. Saling ngomongin. Saling memaafkan kalau ada yang melakukan. Yang tadi saya katakan kita ini ajarannya Kristen tuh komunal, komunitas, selalu ada dalam komunitas. Saya sangat bersyukur firman Tuhan nih, Makanya kenapa kita mau terus ajarin yang benar gitu loh. Khotbah tuh gampang kalau khotbah tentang berkat
disembuhin apa tuh gampang. Nyiapin khotbah begini yang susah. Makanya Tuhan sampai ngomong loh, sambungin dulu ya, beresin. Ingatlah bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengampuni dosa kita, jadi demikianlah kita juga wajib saling. Sampai Tuhan ngomong saling memaafkan kalau ada yang melakukan kesalahan. Karena sebelumnya di ayat ke-12 kita kan sudah punya ini, ada belas kasihan, ada kemurahan, ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan dan kesabaran. Saya berdoa, sekali lagi saya nggak tahu Bapak Ibu jadi Kristen udah berapa lama. Udah berubah belum? Udah mengenakan ini belum atau statusnya masih ya saya gini-gini aja. Bapak Ibu itu orang pilihan Allah. Orang yang dikuduskan karena anugerah Allah. Dan dikasihi oleh Allah. Kalau saya mau lanjut sebenarnya ayat ini agak dititik beratkan di dalam konteks dikasihinya. Tapi saya nggak bahas ke arah sana. Jadi Bapak Ibu ayat 13 luar biasa. Janganlah melihat kelemahan saudara seiman kita. Saya punya kelemahan. Ibu gembala apalagi. Selalu disorot lah gitu ya. Kalau kita fokus di kelemahan kita masing-masing, hancur kita Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan ngomong apa? Saling memaafkan. Kalau dalam satu keluarga, suami atau istri hanya fokus ke kesalahan, udah gak bakal bisa. Tuhan ngomong saling memaafkan kalau ada yang melakukan kesalahan. Saya mau ngomong beribu kali di mimbar ini ya. Mau sampai mulut saya berbusa. Kalau bapak ibunya ini kalau jemaat di tempat ini nggak mau merespon, ya nggak ada faedahnya buat bapak ibu. Siapapun lah, bukan saya aja lah. Kita ini selalu kayak robot kadang-kadang gitu loh. Saya nggak tahu tiba-tiba diingetin kata itu. Ya yang penting gue udah denger firman aja lah, gak tahu firmannya tentang apa. Pak, Bu, aduh, yang rugi bukan kita kok. Yang rugi maksudnya bukan gereja ini enggak, Bapak Ibu. Yang seharusnya Bapak Ibu mengalami kelimpahan. Saya selalu ngomong, damai, sejahtera, sukacita. Kalau kita gak mau saling memaafkan kesalahan yang lain, gak bakal ada. Makanya saya pernah bilang dan saya selalu katakan doa Bapa kami itu ditutup 2 ayat terakhir itu disuruh mengampuni. Dan kita lagi ngomong ini terus dalam 1 tahun. Kalau kita gak mau ngelakukan yang rugi kita, gini loh, masa saya selalu ngomong ya, masa hidup Bapak Ibu mau gitu-gitu aja terus, mau sampai kapan? Kan saya bilang yang rugi bukan saya sih urus gini lah. Tadi saya kesini lagi diingetin juga. Kita ini kan menghadap Tuhan masing-masing ya. Gak ada tuh urusan saya ikut suami, ikut ibu, ikut anak, gak ada. Ntar pengadilannya yang masing-masing, Bapak Ibu tanggung jawab hidup masing-masing. Nah, saya lanjut ya Bapak Ibu. Kita harus saling memaafkan. Ternyata, bayangin gini ya. Udah 4 tahap nih kalau Bapak Ibu ikutin. Yang pertama status kita, orang pilihan, dikuduskan dan dikasihi. Berubahlah kita menjadi manusia yang baru, mengenakan manusia baru, berubah karakter kita. Lalu yang ketiga setelah berubah karakter kita, ada belas kasihan. Ada ini kan tadi, ada belas kasihan, ada kemurahan, ada kelemah lembutan. Itu udah 3 tahap. Setelah kita punya ini, tahap yang keempat, ternyata Tuhan juga sudah ngomong saling memaafkan. Ini udah 4 tahap nih. Nah, ternyata Bapak Ibu, dari 4 tahap yang super duper susah ini, belum cukup untuk kita bisa hidup satu kesatuan dalam satu komunitas. Saya ngomong gini loh, komunitas dalam arti keluarga Bapak Ibu, di sekolah, di mana komunitas, semua komunitas. Ternyata 4 ini belum cukup.
Saya pikir gila juga ya. Gini loh, susah kan, saya bilang tadi kan, untuk saya gini, untuk meyakini Bapak Ibu aja, Bapak Ibu orang pilihan Allah tuh susahnya setengah mati. Bapak Ibu tuh dikuduskan dan dikasihi, mau ngeyakinin itu aja ke Bapak Ibu susahnya setengah mati. Belum deh saya ngomong manusia baru, belum deh sampai ke tahap 3 untuk ada belas kasih, ada kemurahan dan lain belum. Sampai tahap 4 apalagi? Suruh memaafkannya susahnya setengah mati, banyak dah teorinya. Tapi ternyata ini belum cukup. 4 tahap ini belum cukup. Baru kita masuk tahap yang kelima, ini yang bukan susah sih. Ini yang harus kita sadari, inilah satu kesatuan kita. Di ayat yang ke-14. Kita baca bersama 2-3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Sebagai apa? Pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Satu kasih. Kasih yang mempersatukan. Ternyata 4 ini kalau kita enggak tahap yang kelima kasih. Jadi sama aja kayak Bapak Ibu bawa barang tapi enggak diikat. Berantakan. Enggak ada progres. Ini dari terjemahan baru. Kita coba lihat dari terjemahan sederhana Indonesia gini. Tetapi sifat yang paling penting di atas segalanya adalah saling mengasihi. Hendaklah kasih menjadi tali pengikat yang mempersatukan kita dengan Alkitab tuh gak pernah salah. Dia selalu ngomong mempersatukan kita dengan sempurna. Ini satu lagi nih, dari firman Allah yang hidup, masih di ayat yang 14. Terutama sekali, jadikanlah kasih sebagai penuntun hidup saudara, sebab dengan demikian seluruh jemaat akan bersatu dalam keselarasan yang sempurna. Bayangin 5 tahap ini loh harus kita kerjakan. Untuk menuju kesatuan dalam keselarasan yang sempurna. Sekali lagi, yang sempurna. Bukan yang oke aja deh, baik, enggak. Sempurna. Makanya saya pernah katakan di sini, kita nih harus peradabannya harus naik levelnya. Om Joko juga sering ngomong, bukan lagi ya oke baik, enggak, sempurna. Sekali lagi ya, saya akan pelan-pelan 5 tahap ini jangan lupa Bapak Ibu hari ini sore. 1, status Bapak Ibu apa? Orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihi. Lalu tahap yang kedua setelah kita tahu status kita, harusnya kita sudah membuang manusia lama kita dan mengenakan manusia yang baru. Sehingga kita punya belas kasih. Dan yang tadi kita baca itu. Dan yang keempat, saling memaafkan. Baru tahap yang kelima, kasih yang menyatukan. Supaya kita bersatu dalam keselarasan yang sempurna. Nah, sempurna mana mungkin? Nah ini dia nih yang saya mau bahas. Kan kita sering ngomong ya, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Ternyata begini Bapak Ibu, ini Bapak Ibu kelihatan gak? Saya baca ya. Saya diberkati banget dengan ini. Ungkapan pengikat sempurna ini menunjukkan bahwa, saya baca dari sini kita baca sama-sama aja. Ungkapan pengikat kesempurnaan menunjukkan bahwa kasih manusia tidak akan pernah cukup untuk menciptakan keharmonisan atau kesatuan yang kasih kita tuh gak pernah cukup. Masing-masing manusia mempunyai apa? Keterbatasan. Namun hal ini bukanlah alasan untuk menyerah. Kesatuan yang sempurna bukanlah sebuah impian belaka. Jadi begini loh, FICC mau bersatu, mana mungkin. Saya cuma mau ngomong hari ini loh, sangat mungkin.
Makanya kenapa kita mau naik level? Sangat mungkin. Karena gini, semua kasih manusia yang tidak sempurna ini pada akhirnya perlu terus-menerus diikat oleh kasih Kristus. Hanya dengan jalan demikianlah kita akan menemukan kesatuan yang sempurna. Wow. Bapak Ibu perhatiin ke saya aja ya. Si ini apa yang agak berisik sedikit. Perhatiin ke saya. Ini penting buat saya. Sekali lagi, hanya dengan kasih Kristus, hanya dengan jalan demikian kita akan menemukan kesatuan yang sempurna. Artinya begini loh, saya menyadari akan kasih Kristus dalam hidup saya. Om Joko menyadari, Korudi menyadari, Moses menyadari, Pak Siregar menyadari. Kita semua menyadari akan kasih Kristus. Di saat itulah kita bisa mempunyai kesatuan yang sempurna. Kalau yang tadi saya bilang Bapak Ibu masih jadi robot, ya gak bisa bersatu. Karena Bapak Ibu di drive atau dijalani hidup kebaktian cuman karena takut, karena gak enakan, kegiatan agamawi, gak bakal bisa ngerasain kasih Kristus. Kita gak akan menemukan kesatuan yang sempurna. Ayat itu mau ngomong ini, ayat ini mau ngomong itu Bapak Ibu. Ternyata satu kesatuan itu bukan dari, dibentuk bukan dari apa ya, gini, satu kesatuan itu dibentuk dari pribadi kita masing-masing. Bukan dari ibu gembala turun langsung gak bisa. Makanya kenapa kita gak pernah bersatu, kita gak pernah ngerasain kasih Tuhan. Bapak Ibu ke gereja cuman sebatas gak enak. Ya hari Minggu ke gereja deh, pelayanan jadwal. Rasain kasih Kristus. Apa sih bedanya? Hidupmu berubah. Itu udah pasti. 4 stage yang pertama itu kalau Bapak Ibu lakukan, udah saling maafin aja deh. Baru kita bisa ngerasain kasih Kristus. Baru kita akan menemukan kesatuan yang sempurna. Di dalam rumah tanggamu, di dalam usahamu, di dalam apapun. Gini, gak usah pusingin orangnya. Ajar aja atau suruh mereka gini, mana ya. Bantu mereka untuk ngerasain kasih Kristus. Saat itu kita bisa menjadi kesatuan yang sempurna. Dalam keluargamu, dalam usahamu, terus. Kan siapa sih yang gak mau keluarga dipulihkan? Ternyata saya ngerti gini, waduh, kesatuan itu adalah sebuah anugerah. Sekali lagi, kesatuan itu adalah sebuah anugerah. Saya mungkin mau menyamakan dengan keselamatan juga sebuah anugerah. Kesatuan itu Tuhan kasih. Kesatuan adalah anugerah yang harus kita kerjakan. Kesatuan bukan karena kita. Wow, aduh saya, apa ya, kalau Pantai Costa ngomongnya berapi-api. Artinya gini, saya sadar. Kesatuan itu bukan usaha kita. Bukan kuat kita. Selama ini Ibu Gembala ngomong mau bersatu. Oh, ternyata kesatuan itu anugerah loh. Yang harus kita kerjakan. Sama seperti keselamatan. Anugerah yang harus kita kerjakan setiap hari. Bukan kuat dan gagah kita. Artinya begini, kalau kesatuan Tuhan udah kasih, ada kairosnya Tuhan, kita gak mau tangkap itu, ya gak bakal bisa bersatu. Kemarin saya datang ke ulang tahunnya PGLI, sama Joni, sama Syukur, antar mama. Pak, Bu, saya sih bersyukur ya, kita menangkap pesannya Tuhan. Artinya sekarang memang semua sedang berkolaborasi, yang di atas-atas nih, yang kita gak ngelihat mungkin. Aras-aras nasional, para penatua-penatua dan pendulum lah bahasa mereka tuh saya dengar, ya sedang bersatu. Udah nggak ada lagi dari PGI, nggak ada lagi dari PGLI, nggak ada lagi dari mana, kita bersatu. Satu tubuh Kristus.
Saya percaya itu bisa terjadi cuman gara-gara mereka menyadari akan kasih. Nah, saya mau ngomong seperti ini buat kita di tempat ini sore hari ini. Kalau kita mau bersatu, bukan masalah didoain lagi, udahlah. Aduh, gereja kita kalau ngomong masalah doa mah udah dah. Katam, mantep, jos jis. Nah, apalagi deh pakai bahasa apapun itu. Saya mau mendorong Bapak Ibu gini loh, sadari akan kasih Kristus yang besar dalam hidupmu. Saya sudah menyadari, paling gampang saya bisa ngeliat kehidupannya pasti berubah. Ada buah yang dihasilkan. Ini loh, Alkitab kan ngomongnya ini, ada ini. Hilang loh. Ada belas kasihan, ada kemurahan, ada kerendahan hati, kelemah lembutan, dan sabar. Saya masih belajar. Kita semua belajar. Makanya tadi dikatakan ini loh. Dikatakan, namun hal ini bukanlah alasan untuk menyerah. Kesatuan yang sempurna bukanlah sebuah impian belaka. Semua kasih manusia tidak sempurna ini pada kita. Perlu terus, sekali lagi Bapak Ibu ini loh, perlu terus menerus. Artinya berproses setiap hari. Terus menerus belajar. Kita ini bukan robot. Kita manusia, besok saya bisa bikin salah. Makanya Tuhan ngomong kenapa harus saling memaafkan. Saya bisa salah ngomong ke Bapak Ibu, bisa salah sikap ke Bapak Ibu. Makanya terus menerus harus diikat dengan kasih Kristus. Karena kasih kita terbatas. Suami istri kasihnya terbatas, harus diikat dengan kasih Kristus. Ayah ibumu, anakmu kasihnya terbatas, maka dari itu harus diikat dengan kasih Kristus. Kalau semua sudah diikat dengan kasih Kristus, kita akan menemukan kesatuan yang sempurna. Makanya one love, satu kesatuan itu penting. Yang bisa melakukan itu semua hanya kasih Kristus. Bukan usahamu, bukan usaha saya. All the leaders hari ini, udah lu mau bersatu, tim lu. Ini loh, kasih Kristus harus nyata. Ingat kesatuan tuh, aduh saya ngerenung Tuhan tuh kayak ngomong kesatuan tuh anugerah. Artinya Tuhan yang kasih. Bukan karena kuat dan gagah kita bisa bersatu. Ternyata kesatuan anugerah yang harus kita kerjakan terus menerus. Baru kita bisa bersatu. Nah, ini dari firman Tuhan yang saya udah bahas di firman Tuhan. Ini saya mau kita mengaplikasikan. Saya sering ngomong dan sering kasih gambar ini. Yang benar yang mana? Hah? Yang mana Bapak Ibu yang benar? Ini kan kita kan? Dah saya sama mama aja lah, ntar yang lain ini. Oh saya sama Melisa aja dah, lebih enak. Saya ngeliat 6, Melisa ngeliat 9, ribut gak saya? Ribut. Enggak, ini nomor 6, Melisa 9, 6, 9. Orang gue liat nomor 6 kok, lu liat nomor 9. Ribut gak? Ribut. Padahal dua-duanya bener. Ini rumah tangga begini gak? Ayah, ibu, anak ya kita semua di kantor Bapak Ibu, di tempat kerjaan Bapak Ibu. Makanya Tuhan tuh selalu ngomong kita ini satu tubuh. Coba pikir kalau tangan sama kaki berantem, bagaimana? Kalau mata yang kiri sama mata yang kanan berantem, ayo Bapak Ibu. Kuping kanan, kuping kiri berantem. Ini masalah kita, masalah di gereja, masalah dimanapun. Gini nih. Saya ngeliat 6, Bapak Ibu lihat 9, dua-duanya bener. Kalau kita mau di titik ini terus, nggak apa-apa. Asal ada kasih Kristus yang mengikat. Bapak Ibu ngerti ya? Artinya gini, saya nggak berusaha untuk membenarkan Bapak Ibu harus melihat angka 6, enggak. Dan Bapak Ibu juga jangan memaksa saya untuk melihat angka 9. Tapi biarlah kebenaran yang kita anut masing-masing diikat dengan kasih Kristus.
Saya karena sama Melisa masih suka berdebat. Udah, saya nyamannya pakai warna hitam, jangan dong pakai warna biru. Nah, kalau nggak ada kasih Kristus ribut gak? Ribut. Belum di gereja, panjang kok di gereja mah. Jadi sekali lagi, ini akan selalu ada kok. Menurut saya yang benar nomor 6, menurut Bapak Ibu 9 ya nggak salah juga. Unity in diversity, satu bersatunya kita, satu tubuh Kristus, kepalanya siapa? Kristus. Kalau kita tahu kepalanya Kristus, kita cuman jadi pembantunya Kristus, udah, nggak usah ribut. Karena ada kasih Kristus yang mengikat. Nah di ayat yang 15, saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia dikatakan seperti ini. Biarlah apa? Ketenangan dalam perlindungan Allah menguasai hati dan pikiranmu. Jadi kalau saya ngeliat nomor 9 dan Bapak Ibu ngeliat nomor 6, ingat ayat ini. Tenang dulu, jangan digas dulu bos. Supaya ketenangan dalam perlindungan Allah menguasai hati. Ada apa sih? Suami istri deh misalnya, ada apa sih? Kenapa sih? Saya menikah udah 5 tahun, udah saya ngerti lah Melisa galak kalau lapar. Kan Melisa baik nih ya, dia bisa galak Bapak Ibu kalau lagi lapar. Wah lagi galak, lagi lapar, tenang saya, kasih makan dulu, baru ngobrol. Dulu enggak, ngobrol aja, ribut lah. Nih kalau suami-suami pria atau yang udah pacaran, mau makan apa, keluarnya kata, nah. Terserah. Ya udah yuk makan lele. Kan aku nggak doyan lele. Nah tinggal. Tadi suruh terserah. Saya ajak makan yang terserah. Nggak mau. Jadi bingung mau makan apa. Tapi Tuhan ngomong apa? Biarlah ketenangan dalam perlindungan Allah menguasai hati dan pikiran. Supaya ya udahlah. Dia ngeliat 6, saya ngeliat diikat dengan kasih Kristus. Sudah. Makanya one love, satu kesatuan, satu kasih Kristus. Saya lanjut ya. Karena Allah sudah memanggil kita menjadi anggota dari satu tubuh. Yaitu tubuh, ya kita baca 2-3, supaya kita bersatu dan hidup dengan, tolong digaris bawah, hidup dengan, iya. Jangan ribut. Duh Kak Uci masaknya keasinan ya udah. Kita ini kadang-kadang yang kecil itu yang Bapak Ibu jawab. Yang kecil udahlah. Dan marilah kita selalu bersyukur apa adanya. Kadang-kadang kita ada aja yang dibahas gitu ya. Ya makanya kan tadi kita ini di komunitas yang gak salah sih, namanya di komunitas. Diperhatiin yang kadang-kadang kita gak merhatiin. Semisal gitu. Si Jerry kancingnya kebuka 1, misal gitu. Ya Pak, Bu, saya udah 45 menit ngoceh di depan, Bapak Ibu cuma merhatiin 1 kancing saya. Itu aja bisa bermasalah. Misal, udahlah kita mau hidup tenang kan? Udah, ketenangan dan perlindungan Allah menguasai hati dan pikiran. Saya akan tutup dengan ini Bapak Ibu. Jadi one love artinya apa? Kita gak harus sama untuk jadi satu. Kalau saya merah, Bapak Ibu putih ya udah kita merah Indonesia. Menghargai dan menghormati perbedaan adalah cara kita menunjukkan kasih Kristus yang mempersatukan. Ayo hargai dan hormati. Jangan hanya menghargai tapi hormati. Saya beda dengan Om Joko. Saya beda mungkin dengan Pak Siregar, dengan Tante Maria mungkin, dengan Daryl, dengan Joni. Ada perbedaan. Dan gak harus sama. Untuk kita jadi satu gak harus sama. Saya suka coklat, Bapak Ibu gak harus ikut saya suka coklat. Saya suka MU, Bapak Ibu gak harus ikut saya suka MU.
Tapi bukan berarti kita nggak bisa jadi satu. Maka dari itu perlu menghargai dan menghormati perbedaan. Itu adalah cara kita menunjukkan kasih Kristus yang mempersatukan kita. Jadi buat saya gini sekarang Bapak Ibu, very simple. Kita bisa bersatu nggak? Sangat bisa. Dengan apa? Kasih Kristus, anugerah Tuhan. Caranya gimana? Bapak Ibu dulu harus ngerasain, saya ngerasain. Baru kita ketemu di tengah. Jadi bukan titah Ibu Gembala harus bersatu, enggak. Bukan titah PDM harus, enggak. Bapak, Ibu, dan saya, semua sama. Ada kasih Kristus, baru kita bisa bersatu. Diikat dengan kasih Kristus. Kasih Kristus yang menyatukan. Dan ingat, menyempurnakan. Wow. Gak bisa kasih kita, usaha kita gak bisa. Kita terbatas. Hanya kasih Kristus yang dapat menyatukan dan menyempurnakan. Amin, Tuhan memberkati. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Dah lega saya Bapak Ibu, saya dari tadi pagi saya pelayanan di Bekasi Bapak Ibu, pulang tuh masih, saya nggak tahu yang mungkin udah pernah khotbah tuh pasti berasa ya, kayak ada yang ganjel gitu. Saya udah ngomong, udah nyampein ke Bapak Ibu, lega saya. Udah bisa makan kita di sini. Di mana nih mainnya? Di G deh. Mari kita tundukkan kepala kita. Wow. Awalnya saya pesimis Bapak Ibu. Mama tuh kan selalu aduh gimana ya jemaat. Si A begini, si B begini, udah ditanyain, udah dibesukin bla bla bla. Terus saya berdoa, Tuhan kenapa begini begitu. Waktu saya mempersiapkan firman ini. Wah saya bebas kayak jemaat bukan punya kita ya. Bapak Ibu juga bertanggung jawab atas kehidupan Bapak Ibu sendiri. Bagi kita nih cuman bagi mungkin pengurus atau gereja ini berusaha memberikan makanan yang sehat. Nah, terserah Bapak Ibu mau makan apa enggak. Kalau kita sehat, kita bisa bersatu. Kalau udah satu, berkat Tuhan turun. Kita bisa nolongin orang, jadi sumber berkat. Jadi inspirasi, hidup kita dipakai Tuhan sehabis-habisnya. Kalau kita gak bersatu, yang ada berkat Tuhan. Suami istri gak bersatu, yang ada berkat Tuhan. Ternyata saya lagi kesatuan itu anugerah. Kesatuan itu bukan usaha kita. Itu sebuah anugerah yang harus terus kita kerjakan. Sudah ada, tinggal harus kita kerjakan. Nah saya mau hari ini, sore hari, kita menyadari aja. Ada kasih Kristus yang besar dalam kehidupanmu. Jangan jadi robot. Hari ini waktu kita nyembah, hari ini kita dengar firman, naikin pujian. Karena kita sadar Tuhan Yesus terlalu baik dalam kehidupan kita. Apa yang dia gak kasih? Dia kasih semua sampai nyawanya. Kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kesatuan pun itu adalah anugerah yang besar yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Makasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Makasih, terima kasih. Renungkan Bapak Ibu. Sore hari ini. Agar kasih Kristus itu yang mengikat kita. Mengikat keluargamu, mengikat hubungan suami istri, mengikat bisnismu. Semua yang ada di tanganmu hari ini, sekarang yang sedang kau kelola, harus diikat dengan kasih Kristus supaya apa? Bisa disatukan dengan sempurna. Bukan lagi dengan kasih kita terbatas kita. Ikat dengan kasih Kristus. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru karena semua yang baik dalam hidupku itulah
semua yang baik dalam hidupku. Itulah Kau. Amin. Kau beri kesempatan yang baru, karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan. Sekali lagi sama-sama katakan, karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, karena semua yang baik, karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, karena kesempatan yang, karena semua yang baik. Amin. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi dan kita nggak akan pernah bisa diikat dengan kasih Kristus kalau kita tidak mengenal Kristus. Bapak Ibu bukan robot. Nggak harus disuruh A, disuruh B. Nggak harus disuruh baca firman, berdoa, nggak. Biar itu tumbuh
dan keluar dari hatimu. Pengenalanmu akan Kristus menentukan kasih Kristus itu nyata dalam kehidupanmu. Mari sore ini saya terus mengajak kita, fokuskan hidupmu pada kasih Kristus. Kita ini bukan korban dosa. Kita ini adalah karya keselamatan kasih Kristus. Kita bukan lagi jalanin agama Kristen, tapi kita sedang mengiring Kristus. Kita menjadi pengikut Kristus. Sore ini sadari akan kasih Kristus dalam rumah tanggamu, dalam hidupmu. Bapak Ibu, teman-teman, buat saya gini, hanya dengan cara itu hidupmu bisa berubah. Siapapun yang mau ngomong, siapapun yang mau kasih tahu, kalau kita gak pernah nyadarin akan kasih Kristus yang besar dalam hidupmu, kita gak akan pernah bisa berubah. Dan kita tidak akan pernah berasa cukup hanya dengan kasih Kristus yang menyempurnakan dan mengikat kita. Sore ini, semua yang baik itu adalah karya Tuhan dalam hidup kita. Apa yang kau punya hari ini bukan karena kekuatanmu. Apa yang kau dapatkan hari ini bukan karena kehebatanmu. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan apapun musimmu, dalam kemenangan, di dalam kesesakan, ku tahu Kau selalu bersama dengan kami, Tuhan. Saya rindu jemaat FICC di tempat ini bukan sekedar datang saja. Minggu demi minggu, bukan ikut kegiatan aja. Bukan karena aduh saya gak enak sama Ibu Gembala. Aduh nanti saya diomongin apa. Aduh nanti saya begini, aduh nanti saya begitu. Mau sampai kapan kita? Saya mau kita mulai sama-sama belajar untuk berubah. Karena ada kasih Kristus yang nyata dalam kehidupanmu. Kasih Kristus besar dalam hidupmu. Sekarang yang memimpin bukan ketakutanmu, tapi kasih Kristus yang memimpin. Anugerah yang besar itu yang memimpin kehidupanmu. Kau gak di-drive lagi dengan ketakutan. Kau bebas. Yesus sudah membebaskan kita. Waktu kau melakukan sesuatu, di ayat yang ke-17 tadi dikatakan lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita jadi representatifnya Allah. Kita menggambarkan siapa yang ada di dalam hidup kita. Kalau yang ada dalam hidup kita itu Allah, maka kita akan mengeluarkan kasih yang bisa dinikmati oleh semua orang. Saya berdoa tahun ini kita akan bersatu, Bapak Ibu. Udah, cukuplah. Kita bersatu, saling memaafkan, saling mengasihi. Udah, orang mau ngomong A, B, C, D, E terserah. Saya juga berdoa hari ini keluarga yang belum dipulihkan, tahun ini kau bersatu, dipulihkan Tuhan. Kalau hidupmu belum dipulihkan, aduh kok gini-gini aja hidup saya mentok ya. Kok saya pelayanan mentok? Saya cuma mau ngomong, udah sadarin kasih Kristus. Apalagi saya gak bisa ngomong apa, udah itu the paling top of the top menurut saya. Kau sadari anugerahmu yang besar dalam hidupmu. Kau melayani bukan untuk dirimu. Kau melayani lagi bukan untuk kesenanganmu, bukan untuk kenyamananmu. Tapi kau melayani karena kau sadar kasih Kristus itu besar dalam hidupmu. Kau memberi, kau sadar karena kasih Kristus itu terlalu besar dalam hidup. Makasih Tuhan, terima kasih. Karena semua yang baik dalam hidupku, makasih Tuhan. Itulah karyamu, kau beri kesempatannya
Bersyukur Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kekristenan kami gak ditentuin seberapa hebat, seberapa rajin kami ke gereja. Tapi bagaimana hidup kami semakin hari semakin sama dengan firman Tuhan. Semakin hari semakin sama dengan Kristus. Tuhan sudah mempersiapkan kami. Sekarang bagian kami mau ambil itu apa enggak. Kami mau jalanin apa enggak. Itu bagian yang harus kita putuskan. Kabar baiknya, itu anugerah yang sudah disediakan bagi kita. Tapi kabar buruknya, Bapak Ibu sendiri yang harus mengambil keputusan. Gak ada yang maksa, Tuhan juga gak maksa. Tergantung komitmen Bapak Ibu dengan Tuhan. Hari ini, mari jadi Kristen yang dewasa. Gak usah disuruh-suruh. Sadar, ada kasih Kristus besar dalam hidupmu. Kasih yang mengubahkan hidupmu. Kau diubahkan bukan dengan kekuatanmu, gak akan pernah bisa. Kau juga gak akan pernah merasa cukup dengan kekuatanmu. Mau cari kemanapun kau gak akan pernah ngerasain damai. Hanya ada dalam hadirat dan kasih Kristus. Kamu mau cari apapun, mengganti apapun dengan segala hal yang menurut kamu akan menggantikan damai, sukacita, kebenaran apapun. Tidak ada. Kau hanya menemukan di dalam Kristus. Waktu kita sudah bisa menemukan dan merasakan itu. Saya percaya ada kesatuan yang sempurna yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Sekarang waktunya kita untuk ambil itu, kerjakan itu dengan benar,
terus-menerus, agar apa yang Tuhan sudah janjikan kita akan lihat dan akan kita terima. Dan segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini. Tuhan, kami serahkan masa depan kami, keluarga kami, hidup kami, usaha kami, kuliah kami, pekerjaan kami, semuanya dalam kehendak Tuhan. Kami sadar Tuhan, apapun musim hidup kami hari ini, Kau selalu bersama dengan kami. Kau selalu ada sama kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur. Ajar kami untuk selalu kami fokus akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Kami menyerahkan doa kami ke dalam kehendak Tuhan. Biar kehendak-Mu jadi bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa buat seluruh kebenaran firman-Mu. Materaikan itu dalam loh hati kami. Dan terus biar Roh-Mu yang menghidupi itu Tuhan. Agar terus menerangi dan mengubah hidup kami Tuhan. Tolong mampukan kami Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami mau hidup semakin hari semakin sempurna. Semakin berkenan di hadapan-Mu. Semakin hari semakin saleh dan kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Sehingga kesatuan tubuh Kristus Tuhan, Engkau sebagai kepala bagi kami semua Tuhan, boleh tercipta di GPA Keluarga Allah ya Bapa. GPA Keluarga Allah bukan sekedar jargon ya Bapa, tapi benar-benar kami menjadi keluarga-Mu ya Bapa. Ikat kami semua dalam tali kasih-Mu. Ajar kami mengenakan kasih-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja, melawat, menjamah, memenuhi semua sidang jemaat-Mu di tengah. Terima kasih Bapa. Kami mohon berdoa Tuhan, perlindungan bagi hamba-Mu, Ibu Gembala kami Elizabeth Budi, dalam perjalanan dan kembalikan kembali ke rumahnya di dalam damai sejahtera-Mu ya Bapa. Tuhan terus beri kekuatan, penghiburan, menyangkal diri memikul salib bukan perkara mudah ya Bapa. Melewati jalan Via Dolorosa bukan sesuatu yang mudah. Banyak hal yang dikorbankan, bukan sekedar air mata. Mampukan hamba-Mu ini bertarung dalam Via Dolorosa dan bawa sampai ke Golgota Tuhan. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah damai sejahtera-Mu ya Bapa melingkupi bangsa kami. Menuntun setiap pemimpin negeri ini Tuhan. Agar setiap kebijakan, keputusan yang mereka ambil boleh mendatangkan kebaikan, keadilan sosial bagi seluruh negeri ini Tuhan. Sehingga setiap orang boleh menikmati berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Singkirkan orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang mengambil keuntungan bagi pribadi dan kelompok ya Bapa. Hancurkan segala pekerjaan mereka Bapa dalam nama Yesus. Mereka adalah antek-antek kuasa kegelapan yang mau mencuri damai sejahtera bangsa ini. Mereka yang mau mengambil Tuhan hak orang-orang lain. Hancurkan di dalam nama Yesus. Sehingga orang-orang boleh menikmati Tuhan rahmat-Mu, belas kasih-Mu, keadilan-Mu ya Bapa. Tolong bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau bekerja berkarya Tuhan. Biar peristiwa demi peristiwa yang negeri kami alami, nama Tuhan dipermuliakan,
Dan banyak jiwa-jiwa boleh melihat Engkau Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka di dalam nama Yesus. Kami lepaskan damai sejahtera bagi negeri ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi sidang jemaat-Mu yang tidak bisa hadir. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi kesesakan hati, Tuhan tolong ya Bapa. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang berbeban berat Kau beri kelegaan ya Bapa. Dan biarlah jiwa mereka bersorak-sorai oleh karena nama-Mu. Dan mereka boleh bersama-sama dengan kami di minggu-minggu yang akan datang, memuji, menyembah dan bertumbuh di dalam iman kepadamu ya Bapa. Sebentar kami akan berpisah. Kami rindu berkat yang daripadamu. Mari Bapak Ibu angkat hati dan tangan. Pulanglah ke tengah-tengah hidupmu di dalam iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan memberi kasih. Tuhan hadapkan wajah dan memberi damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang manis, mulai hari ini sampai selama-lamanya, menuntunmu hidup semakin suci dan saleh di hadapannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Haleluya.